Di bulan yang suci ini, Nikita Mirzani harus menghadapi tumpukan masalah hukum. Selain kasus pemerasan dengan Dr. Reza Gladys, selebgram sekaligus pengusaha Sheila Syaukia pun ikut melayangkan laporan atas dugaan pencemaran nama baik. Dijelaskan oleh kuasa hukumnya dalam siaran langsung di akun pribadi Nikita, ia secara terang-terangan melontarkan hinaan kepada Sheila. Tak hanya itu, Nikita juga menjelekkan dan menghasut netizen untuk tidak membeli produk skincare milik Sheila. Hal ini membuat penjualan produknya turun drastis dan menyebabkan kerugian dalam bisnisnya. Meskipun Nikita masih mendekam di jeruji besi, laporan terkait pelanggaran UU ITE tetap berjalan karena pihak Sheila memiliki bukti yang cukup kuat. Dan kasus ini sudah diserahkan kepada pihak penyidik untuk ditindaklanjuti. Karena Sheila tidak memberi keterangan itu karena dia buru-buru, ya, tidak ada maksud apa-apa untuk tidak melayani teman-teman atau memberikan keterangan. Yang pertama, yang kedua tentang pemeriksaan tadi itu namanya undangan klarifikasi. Bang, suaranya gedein, Bang. Undangan klarifikasi di mana SS Ibu Sheila itu diminta keterangan selaku saksi pelapor di cyber, ya, dalam perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, di mana pada tanggal 18 Januari dia waktu di live TikTok selama 8 menit yang ditonton oleh 115.000 dalam live TikToknya. Selama berlangsungnya live TikTok itu dia ngata-ngatain Sheila Syaukia ular, hantu, jangan beli produknya karena produknya berbahaya yang bisa menimbulkan kanker kulit. Itu ada 8 halaman yang kita print, tapi tadi dipilih oleh penyidik kata-kata mana yang dianggap mencemarkan. Yang dirasakan adalah setelah Nikita Mirzani menjelek-jelekan produk itu memang penjualan menurun. Jadi kerugiannya selain nama baiknya ya jelek karena SS dikatain sebagai hantu, sebagai binatang, padahal dia kan seorang manusia. Lalu penjualan menurun karena dijelekin, dikatakan bahwa kalau memakai produk itu akan menimbulkan kanker gitu. Nah, itulah intinya. Jadi pemeriksaan tadi memang berlangsung materinya seperti itu. Berapa pertanyaan, Bang, tadi? Ada 26. Ini apa? Kalau soal dia ditahan sekarang itu kan dalam perkara pemerasan ya, yang dilaporkan oleh Dr. Gladys ya. Nah, itu kan lain pasalnya. Artinya kalau dia melakukan sesuatu perbuatan kepada berbagai orang, bukan berarti perkaranya hanya satu. Setiap orang kalau merasa dirugikan kan boleh melapor. Siapa tahu misalnya setelah Gladys punya perkara berjalan, SS punya perkara berjalan, siapa tahu ada laporan lain. Artinya dalam tenggang waktu yang bersamaan dia bisa dikenakan beberapa perbuatan pidana dan bisa saja pasalnya berbeda, pelapornya berbeda, kerugiannya berbeda. Untuk setiap perkara memang dalam hukum bisa digabungkan, ya. Yang namanya perbuatan berlanjut dalam waktu tertentu melakukan beberapa tindak pidana. Tetapi kan untuk perkara yang sekarang dia ditahan kan perkara pemerasan, pelapornya dokter itu, siapa itu, Reza itu, dan sekarang dia ditahan. Untuk perkara SS kan memang laporannya tentang pelanggaran IT. Langsung lapor. Karena apa? Dia live itu ditonton oleh 115.000. Ini contohnya nih. Boleh lihat Bang. Ini kita tidak mengada-ngada nih. Angkat, ini dia live nih. Angkat, Bang. Ini dia live nih. Dia live. Ini teman-teman bisa lihat di mana? Kanan atas nih. Ini. Angkat, Bang. Ditonton oleh 115.000. Tengah, Bang. Oh, ini nih. Tengah. Ya, ini yang waktu dia live. Kiri, Bang. Ya. Dan ini semua di print. Omongan dia ada di sini semua. Ini ditonton oleh 115.000. Nih, tidak mengada-ngada.
kemudian transkripnya juga, ya. Nah, transkripnya, dia baru pembukaan aja sudah ngomong, Sela Saukila ular. Oh, ada ucapan namanya ya, Bang? Ini sini semua nih, nih, ular. Baru pembukaan aja. Tahan, Bang, tahan, Di detik 00 aja sudah bilang ular. Tahan Bang, diem dulu Bang. Nah, nih, di detik 00. Iya Bang. Yang di stabilo ya. Yang di stabilan. Iya, tahan Bang. Nah, Kiri bang. oke, tunggu satu ini selesai dulu. Nih, detik 00 udah ular nih. Tahan. Nih, dia sudah bilang ular. Nah, Berarti ini bukti-buktinya ya Bang? oh iya nih. Ah, nih. Di menit detik ke-25, mungkin karena Sela Saukila suka bermain dengan hantu. Nih. Di detik 25. Nah, ada lagi nih, kalau kita buka lagi nih. Nih. Nih dia ngomong sini. Nih semua nih. Jijik kalian, jangan pakai. Ini berbahaya, ular. Semua nih, ini stabilon. Ya, ada 10 halaman nih, ya. Dan ini kita jelaskan ke penyidik dan penyidik juga ngerti bahwa sekarang ada aplikasi ucapan orang menjadi tulisan kan ini. Jadi sampai ke detiknya ada semua. Jadi bukan kita transkrip sendiri menulis pada detik kesekian. Ini alat teknologi, ya. Jadi teknologi yang menyalin ini semua. Ucapan orang menjadi deskripsi, menjadi tulisan dan sampai ke detiknya. Ini tidak mengada-ngada. Jadi semua ini ada nih. Nih misalnya begini. Nah, ya. Dia bilang produknya air ingusan nih. Ini contoh. Nah, nih contoh dia bilang nih. Nih produknya nih. Nih contoh nih. Nih kata-kata. Coba tahan Bang. Bukan serum ini air ingusan. Kalau lagi flu, ini nih. Semua nih. Tahan, Bang ya. Dan ini dari transkrip dari voice menjadi tulisan. Nah, Ini panggilan Kak Sela yang keberapa, Bang? pertama, Pertama. ya. Bang, apa sih yang bikin Kak Sela bungkam gak mengucapkan satu Tadi kalimat dia pun? buru-buru. Bukan nggak mau melayani teman-teman ya, dia buru-buru aja. Dia hanya bilang ke saya buru-buru jadi ini. Makanya dia cepat sekali naik ke mobilnya, ya. Oke. Gitu ya. Oke. Memanfaatkan bulan Ramadan kali ini untuk quality time dengan keluarga, Alia Rohali berusaha mengurangi jadwal berbuka bersama rekannya. Meskipun dengan penuh kesederhanaan, wanita 48 tahun ini mengaku senang karena keluarga kecilnya tidak repot soal sajian untuk berbuka dan sahur. Selain momen kebersamaan, ibu 3 anak ini juga berkomitmen mengajak keluarganya untuk meningkatkan kualitas serta kuantitas ibadah wajib dan sunnah di bulan yang suci ini. Menyinggung soal persiapan lebaran, dirinya lebih suka berburu pakaian sebelum mendekati hari H supaya lebih terasa euforianya. Excited tiap tahunnya, keluarga Alia Rohali selalu menggunakan pakaian dengan warna senada untuk merayakan hari kemenangan yang akan datang. Jadwal bukber ya udah ada sih yang di grup-grup udah mulai bukber gitu. Cuma emang aku pengennya kayaknya tahun ini agak mengurangi jadwal bukber gitu pengennya ya, karena kayaknya jalanan makin macet satu, terus pengen nggak terlalu tercerai berai aja gitu. Biasanya kan kita tuh udah bapaknya bukber ini, ibunya bukber ini, anaknya bukber ini, bukbernya kayaknya bukber di buka puasa di rumah tuh kayak cuma beberapa kali gitu akhirnya. Planningnya begitu ya kan. Cuma ya udah mulai ada sih jadwal bukber beberapa. Pengennya ya agak dipilih, bukan yang nggak mau silaturahmi tapi karena ya itu tadi lah, pengen lebih banyak. Tapi memang jadwal bukber itu dari tahun ke tahun memang selalu full list atau Selalu full sih, jadi biasanya awal-awal aja kan buka puasa di rumah. Sekarang tuh kadang-kadang juga nyegat di depan tuh bukber gitu, jadi biar duluan kan, duluan sama sini gitu.
Biasanya sih penuh, makanya sekarang kita pengen coba liburan biar lebih sama keluarga. Sama anak-anak suka ada tradisi nggak sih, kayak entah tradisi apa sih yang bareng setiap hari? Tradisinya apa sih? Kan nggak ada tradisi lagi. Gak ada tradisi sih ya, buka puasa aja. Ya makanya pengen lebih diperbanyak lagi. Kayak dulu kan waktu zaman covid kan sebenarnya kita blessing in disguise-nya tuh kita buka puasa terus kan bulan penuh gitu sama keluarga di meja makan yang sama. Nah itu sebenarnya menyenangkan juga sih gitu despite keadaannya ya. Nah pengen lebih banyak seperti itu dan menghindari macet di jalanan sih, kayak nggak cuma pas mau buka aja macet, siang aja tuh udah tiba-tiba bulan puasa tuh jadi kayak lebih padat gitu. Nah itu sih yang pengen dihindari juga. Makasih ini nggak pernah berburu takjil banget lah. Ya kalau bisa bikin sendiri gitu. Cuma kalau suami tuh emang udah ada lah favoritnya dia di satu tempat itu doang tuh 30 hari itu. Ya which is es campur di satu abang-abang gitu, tinggal online aja gitu kirim. Jadi gampang kalau dia. Nah kalau kita tuh kayaknya nggak terlalu mengemari takjil aja nih. Kita sih biasanya ya paling takjilnya tuh cuma minum teh anget. Iya gitu sih, kita nggak terlalu mesti yang ramai banget gitu kayaknya pas buka. Yang penting ya udah teh hangat gitu. Cuma kalau suami itu memang harus yang manis-manis banget. Tapi itu udah ada langganan khusus 30 hari jadi udah itu aja. Makannya. Yang wajib harus ada apa sih Mbak Alia di sahur ataupun di buka puasa gitu menunya? Apa ya? Kayaknya kita sahur malah lebih minimalis kalau aku ya. Kalau aku sahur tuh kayak cuma ya udah roti cukup sama air terus minuman isotonik udah. Kalau itu aku, kalau suamiku tuh cuma pakai kurma doang. Nah anak-anak aja sih yang agak berat gitu. Tapi juga yang gampang-gampang aja sih. Jadi ya banyak nugget-nuggetan gitu. Kayaknya udah cukup sama nasi gitu. Nggak terlalu dibikin rumit. Di bulan suci ini biasanya seperti apa? Ya pokoknya pengen lebih meningkatkan aja dari yang sebelumnya gitu. Dari ibadah yang hari-harinya tuh juga harus lebih ditingkatkan lah. Mungkin kalau biasanya buka 2 rakaat ya ini 4 atau 6 gitu misalnya. Jadi pengennya lebih meningkatkan quality dan quantity-nya. Keinginan untuk ibadah bareng gitu sama anak-anak itu seperti apa nih? Pasti. Nah biasanya tuh kalau terawih tuh ya sama anak-anak di rumah. Jarang sih kalau kita terawih di masjid tuh agak jarang, jadi lebih banyak gitu. Versi terbaik di bulan Ramadan dari Mbak Alia tuh apa sih? Versi terbaik apa ya? Ya mungkin usaha lebih sabar aja lah. Menahan diri, jadi nggak terlalu banyak ngomel-ngomel gitu kayaknya ya. Lebih bersabar aja. Sebenarnya sih belum ya, kayaknya manusia sih memang lebih enak kalau di awal ya, kayak jadi akhir-akhir tuh nggak ribet gitu. Kalau aku tuh biasanya tuh memang semua tuh di-pull di belakang gitu biasanya, kalau di belakang tuh baru Kalau lu nggak ada gangguan. kayaknya bagus juga nih kalau mulai di awal gitu. Kayak seperti hari ini ya kita lihat yang bagus, bolehlah ini untuk mungkin 9 tahun lalu Ber ya betul. Badan segini Tapi aja. untuk yang mau seragam nggak sih? biasa sih kita gitu biasanya. Seragam tapi biasanya ada bedanya. Ya satu tim lah, Iya, satu tema. satu tema. Tradisinya apa sih kalau lagi di hari raya Idul Fitri keluarga Mbak Alia mungkin apa harus ada sungkeman gitu? Biasanya sih kita ke rumah mama kan makan laksa di hari pertama gitu. Ya ada Makan lebaran juga. makanan lebarannya laksa tradisinya itu. Ya terus bagi-bagi lah gitu kayak apal. Ya ada kita saling memaafkan gitu, bersalam-salaman selamat lebaran, tapi mungkin nggak yang sungkeman juga sih gitu. Ya. Mohon maaf lah sama mama, sama mama. Kedekatan Pharrell dan Fuji kini mulai memperlihatkan adanya hubungan spesial di antara dua insan muda ini. Melalui momen buka puasa bersama, Pharrell mengajak dan memperkenalkan Fuji ke keluarga besarnya.
Sebagai seorang adik, Atala Novel mengaku kenal baik dengan Fuji dan mendukung apapun yang terbaik untuk hubungan sang kakak. Selain dari pihak Feral, kabar ini pun sudah diketahui oleh ayah Fuji. Dengan pertemuan yang melibatkan putri bungsunya, Haji Faisal melihat Feral sebagai sosok yang gentleman karena berani mengenalkan Fuji sebelum terjadi hal atau berita yang lebih jauh lagi. Soal kelanjutan hubungan anaknya, Haji Faisal berdoa yang terbaik dan percaya bahwa jodoh itu sudah diatur di tangan Tuhan. Juga aku ketemu Kak Vero kan, dan dia ngajak buka bersama sama keluarga, dan ya ada surprise lah. Surprise-nya apa tuh? Surprise-nya ada Fuji juga datang ke sana. Kenapa Fuji? Memang diundang sama mama atau seperti apa, Kak? Kayaknya sama Kak Vero sih waktu itu udah janjian, tapi ya nggak apa-apa sekalian silaturahmi kan sama keluarga juga. Tapi benar-benar hubungan benar sudah dekat ya atau bagaimana kata lo? Kenapa? Berarti hubungannya benar-benar sudah dekat ya atau bagaimana? Kan kalau dari dulu kan aku udah kenal juga sama Fuji, sama keluarga Fuji kenal baik. Jadi ya mungkin ini bisa memperdekat hubungan antara dua keluarga lah. Tapi dengan adanya berita yang dikabarkan katanya kakak lagi menjalin hubungan dengan Fuji, itu mungkin seperti apa sih? Nah, kalau itu bisa langsung tanya orangnya langsung. Tapi support ya kata lo atau bagaimana? Kalau aku yang penting bahagia, semuanya bahagia, sama yang penting positif lah semuanya. Tapi bisa setuju nggak? Saling Kalau Vero jadian sama Fuji, kalau kamu setuju? Tapi sosok Fuji yang dirimu lihat gitu mungkin seperti apa sih, Kak? baik lah, baik. Tapi Atala setuju nggak kalau Vero sama Fuji? Yang penting bahagia sih kayaknya. Serasi nggak mereka? Aduh, biar netizen yang gila ya. Ya kalau saya melihatnya si Fuji kemarin diajak oleh Farel berbuka bersama keluarganya. Saya melihat itu ya menandakan bahwa si Farel itu orangnya baik, orangnya benar. Itu menurut saya. Karena dia bergaul dengan anak saya, artinya berteman dengan anak saya. Sebelum jauh ke depan, artinya namanya kita ini ya hidup kan nggak tentu ya, sesuatu itu di tangan Tuhan. Tuhan yang menentukan. Nah, jadi sebelum terjadi lebih jauh, mungkin ya menurut saya ya, maka dia memperkenalkan dengan keluarganya, mungkin dia ingin melihat bagaimana sikap keluarganya terlebih dahulu. Itu menurut pemikiran dan pandangan saya. Tapi Allahualam lah tentu berpulangnya kepada Farel. Tapi Pak Haji? Kalau saya soal itu menanggapinya begini ya, karena Farel ini kan sudah beda ya dengan dulu. Kenapa? Farel ini sekarang sudah bukan lagi public figure aja, tapi seorang pemimpin. Tentu kalau seorang pemimpin dia tentu akan menunjukkan sikap dan sifat dia bahwa dia bukanlah orang-orang yang yang sembrono menurut saya. Artinya orang-orang yang apapun yang akan dia lakukan karena dia sudah dicap sebagai seorang pemimpin, dia akan berpikir panjang agar sesuatu itu jangan berefek negatif ya. Tentu sesuatu itu terlebih dahulu sebelum dia bergaul dengan seseorang, dia perkenalkan, itu kan menunjukkan bahwa dia seorang gentleman. Bergaul dengan seseorang, apakah bagaimanakah tanggapan keluarga? Terlepas dari bagaimana kelanjutannya, itu kan kuasa Tuhan. Kita nggak bisa mendahului siapa, Tuhan yang mempunyai. Tapi supaya jangan terjadi nanti hal-hal yang kurang baik di belakang hari, dia perkenalkan dulu dengan keluarganya. Bagaimana reaksi keluarganya, bagaimana tanggapan keluarganya. Bagi saya itu suatu sikap yang sangat baik, yang pantas diacungkan jempol menurut saya. Artinya dia sudah menunjukkan seorang Farel yang berjiwa peduli ya, berjiwa tidak mau sampai citra orang rusak, pribadi orang rusak, baik nama baik orang atau segala macam di belakang hari. Karena ini apapun yang terjadi kalau kita sudah menjadi public figure ini kan selalu mendapat tanggapan dari masyarakat, dan itu pro dan kontra tetap ada. Jadi dia menghindar dari hal-hal sesuatu yang tidak tepat di belakang hari. Ya kalau soal itu ya bagaimanalah saya menjawabnya, karena berpulangnya kepada mereka berdua.
artinya pulang kepada si Farel dan kepada si Puji. Kalau mereka saling cocok, ya umpamanya melanjutkan hubungan mereka, pertemanan mereka, dan berlanjut, ya kami selaku orang tua Mendukung. ya tentu mendukung. Dan sifat saya atau sikap saya memang seperti itu. Saya sejak dulu kan bersikap seperti itu. Kalau anak saya suka, orang menyukai anak saya, terus apalagi? Itu aja sih masalah. Apalagi orangnya baik ya. Apalagi orang baik. Ini dari langkah awal aja kita menilai ini udah baik. Itu menurut saya. Nah, tapi saya kan tidak mendahului. Saya hanya tetap kita pulangkan kepada yang kuasa. Karena semuanya itu di tangan Tuhan. Takdir tadi, jodoh tadi nggak bisa kita mau sekehendak kita. Tapi apa yang dia usahakan, apa yang dia jalankan oleh Farel, menurut saya hal yang positif, hal yang benar. Saya nggak bisa bicara apa-apa lagi di situ. Misalnya ya menyaksikan bagaimana kelanjutannya ya. Ya mudah-mudahan terbaiklah bagi mereka. Apa yang mereka mau berdua. Kan gitu kan? Apa yang mau bagi kehendak Tuhan juga. Nanti kan kalau soal itu kan masih jauh. Kita harus melihat ke depan. Jangan kita terlalu berandai-andai. Karena sesuatu itu di tangan Tuhan. Jadi tidak perlulah terlalu jauh saya berandai-andai. Tapi kalau masalah dengan umur mereka, si Puji umur sekian seperti itu. Bagi saya, anak saya sekarang kan masuk dua-dua lah. Kalau mereka menemukan jodoh, menemukan yang cocok, dia suka, orang suka. Ya, kalau rasanya dia akan hidup aman, damai, tentram, bahagia rasanya menurut dia. Dengan adu argumen lah dengan saya. Saya selaku orang tuanya pasti dia adu argumen dulu ya. Ternyata benar apa yang dia sampaikan. Saya ya udah gitu aja, nggak ada yang perlu diperpanjang lagi di situ. Itu kalau menurut saya. Itu kembali lagi juga kepada yang kuasa. Saya nggak mau mendahului Tuhan.